Selamat pagi. Jess, ini ada komen lagi nih ya. Saya tunjukkan komen yang ini. Dari siapa ini? Butiran debu. Ya, tapi maaf tanya, kalau orang mau naikin BB, bukankah dianjurkan makan kalori yang berlebih? Ya, terserah. Ya, terserah aja. Dari kebutuhan kalori hariannya. Ya itu dari nasi sebagainya. Ya terserah. Tapi kalau saya, ya ada beberapa hal yang berhubungan dengan menaikkan BB. Ya, orang yang hidupnya nyaman pasti BB naik. Orang yang memasukkan nutrisi tubuh dan mikronutrisi makronutrisi, tapi yang jelas BB akan menjadi stabil. Orang meributkan masalah BB dari semenjak bayi. Kamu diributkan BB, hati-hati loh. Anakmu yang kulitnya atau badannya kejiret-jiret itu kamu bangga, itu justru malah bisa jadi itu tidak sehat. Karena apa? Karena asupan yang kamu asupkan ke dalam dirinya itu bukan nutrisi, tapi apa? Gula. Hati-hati. Hati-hati dengan anakmu yang pipinya tembem. Hati-hati. Karena belum tentu itu sehat. Hati-hati dengan kamu yang menginginkan naik BB. Karena orang naik BB itu ada bisa berbagai macam cara. Kamu bisa naik BB karena air. Kelebihan air dalam tubuh, itu BB-nya bisa naik. Kamu bisa BB-nya naik juga bisa jadi karena kelebihan lemak di dalam tubuh. Bukan karena makan lemak ya. Tapi karena makananmu gula. Maka disimpan di bawah kulit menjadi lemak tubuh. Itu juga BB-nya naik. Kamu makan nasi sehari 3 kali. Dikit-dikit ngemil, dikit-dikit ngemil, itu juga bisa menaikkan BB. Tapi BB yang dimasukkan ke dalam tubuhmu itu, yang ada di dalam tubuhmu itu bukan nutrisi dan gizi yang dipakai untuk makanan sel. Tapi apa? Cadangan energi. Hati-hati. Kamu juga bisa menaikkan BB dengan yang nomor 3. Apa itu? Membesarkan massa otot. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Karena apa? Karena rumit, berat. Kok bisa? Iya, karena kamu harus makan nutrisi yang sehat, melengkapi tubuhmu dengan mikronutrisi kayak saya. Setiap hari, setiap pagi bangun tidur minum racikan Makcin. Setiap pagi bangun tidur saya minum suplemen. Ada liposomal glutathione, ada D3K2, ada probiotik, ada MCT, ada royal jelly, ada propolis, ada magnesium. Saya minum setiap pagi bangun tidur, itu suplemen. Dan kemudian nge-gym. Makan telur bisa sampai 8 biji, 10 biji makan telur, dan kemudian sorenya makan apa yang mau dimakan. Ya, setiap sore saya bisa makan ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar, ikan goreng, tongseng, sop kaki sapi, soto ayam, apalagi sate kambing, sop kaki kambing, apalagi steak, apalagi gado-gado 2 piring. Itu satu hari hanya 1 kali saya lakukan ya. Yang saya ngomong ini ya, 1 harinya saya lakukan, sore atau menjelang malam. Apalagi hoka-hoka bento, biasa kami makan yakiniku sama itu yang sayap itu. Kalau istri saya sukanya yang bulat-bulat itu. Apalagi satu ekor ayam mbok brek kami belah 2, kami makan itu. Apalagi, ayo, itu yang saya makan 1 hari 1 kali setiap hari. Bakso, kalau pas di Bandung makan bakso Semar 1 mangkok. Dan setelah makan bakso Semar 1 mangkok, 24 jam kemudian kami tidak makan. Apalagi kue tiaw yang di Mangga Besar, yang setiap kali beli udangnya ada 4. Yang besarnya segitu-segitu ya. Terus apa? Setiap kali makan kue tiaw, makan daging sup jeroan ya, itu biasanya ada di toko, di warung kue tiaw itu. Kami makan itu 1 hari hanya 1 kali. Ganti-gantian. Nah, lihat badan saya dari 114 turun, kemudian pecah ini badannya dan menjadi kayak begini. Nih mana? Ya, badannya pecah. Pecah kenapa? Karena ototnya pecah. Kenapa ototnya pecah? Karena dilatih. Badan saya. Gimana kalau begini? Nikmat nak? Hah? Ini mau diturunkan lagi 79 enggak bisa saya. Karena makanannya kayak begitu. Padahal 1 hari hanya makan 1 kali.
Setiap hari makan telur antara 3, 4, 5, sampai 8 biji. Satu hari. Nah, kamu pengen naik berat yang seperti apa? Nah, itu pilihanmu. Kalau pilihannya seperti yang di ngomong ini nih, mau naik berat terus kemudian makan. Makan nasi, makan itu, makan ini, makan itu. Ya monggo aja. Yang naik bukan dagingmu, bukan ototmu. Yang naik BB-mu adalah karena kelebihan kalori. Akhirnya apa? Penyakit. Yang jelas akan menjadi diabetes. Perutmu akan begitu tuh. Perutmu akan gede begitu. Ini perut saya kan enggak. Nah, perut saya tuh, saya enggak pernah latihan perut kalau nge-gym. Pasti latihan punggung, latihan kaki. Nah, itu dia. Nah, itu pilihan Anda masing-masing. Mau seperti apa? Kalau saya orang kepengen naik BB, nge-gym. Dan penuhi nutrisi. Supaya apa? Ketika berat badannya naik, bagus badannya. Supaya bisa bangga badannya gitu. Kalau saya ya, tapi kalau kamu enggak mau. Kalau kamu naik berat badan terus kemudian goyang semua, goyor-goyor, ya itu namanya cari penyakit. Kalau saya bilang itu cari penyakit, ya. Tapi kan pilihannya masing-masing. Emang bisa Pak, makan banyak berat badan naik? Bisa banget. Kamu makan satu hari 3 kali, nasi makan, gorengan makan, tepung makan. Pokoknya 3 kali sehari kamu makan. Nggak ada masalah buat saya, ya, karena yang makan kan mulutmu bukan mulut saya. Itu pilihan kok. Hidup itu pilihan. Kamu mau badan sehat atau kamu mau badan penuh dengan masalah, itu kan pilihan. Nggak ada beban buat saya berbicara. Ya, jelas ya. Nggak ada beban sama sekali. Yang makan mulutmu, yang nerima perutmu, yang ngabisin duitmu, bukan duit saya. Itu semua pilihan. Kalau buat saya enggak pernah pusing dengan orang ngomong kurus. Enggak pernah pusing saya. Yang penting tinggi badan dikurangi. Tinggi badan saya dikurangi 110. Nah, itulah BB saya. Itu BB yang gitu ya. Nah, kalau BB-mu seperti itu, tinggi badan 170. Ya, terus kemudian dikurangi 110. BB saya 60. Nah, berarti kamu pragawati. Berarti kamu peragawan. Berjalannya di catwalk, itu kerjaan kamu. Nah, itu baru benar. Tapi kalau tinggi badan 170, BB-mu 70, itu wajar, normal. Kayak saya begini, ini normal. Ya, saya tinggi 180. BB saya 84, wajar, normal. Nggak ada masalah. Gitu. Itulah semok. Ya, itulah gemoy. Gitu. Ya, dan badan enak dipakainya. Kamu naik tangga juga enggak sakit gitu. Tapi kalau BB-mu tinggimu 180, BB-mu 98, ya wassalam, Pak. Lututmu pasti sakit. Ya, dan itu bukan BB yang diharapkan. Saya yakin bukan yang diharapkan gitu. Ya, kembali ke pilihanmu sendiri. Seperti apa kamu pengen naik BB? Gitu aja. Ya, banyak orang yang tanya sama saya enggak pernah jawab. Ini baru saya kepikiran aja, saya langsung replay komennya. Kamu bisa menaikkan dengan makananmu, sehingga nanti ujungnya menjadi kelebihan kalori, yang di dalam tubuh akan menjadi cadangan energi, dan biasanya cadangan energi tidak dipakai, sehingga nempel di bawah kulit, ya. Nggak kentara, tapi begitu lewat 3 bulan, lewat 1 tahun, pasti akan berasa lingkar perutmu tambah gede, ya. Dari celana 32 jadi naik dari celana 28 naik ke 29, 31, 32, tahu-tahu udah 40 itu nanti. Dan itu menderita itu. Pasti diabetes. Rata-rata kena ke situ. Pasti diabetes. Cuci darah ya nanti ujung-ujungnya. Ya nanti kalau udah kayak begitu tambah kurus lagi. Pasti dikambing hitamkan kolesterolnya nanti. Nah, itu lingkaran setannya itu di situ. Ya pilihannya ada di dirimu sendiri ya. Saya enggak ikut campur. Kalau saya penuhi nutrisi saya dan kemudian olahraga yang seimbang. Itu yang paling jos.